Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Happy Sarpani dan teman kelompok saya Muhammad Nurkalis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar manajemen proyek perangkat lunak. Saya di sini ingin memenuhi tugas saya di manajemen perangkat lunak. Oke, kita masuk saja. Yang pertama ada konsep dasar manajemen proyek perangkat lunak. Manajemen proyek perangkat lunak adalah serangkaian aktivitas untuk merencanakan, merorganisasi, melaksanakan, dan mengendalikan proyek pengembangan software agar selesai sesuai waktu, anggaran, dan kualitas yang ditentukan. Terus untuk konsepnya itu melibatkan pengelolaan sumber daya, pengendalian proses pengembangan, penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan atau kondisi, komunikasi antar tim agar semua berjalan sinkron. Terus tujuannya itu menyelesaikan proyek tepat waktu, mengendalikan anggaran proyek, menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan klien atau pengguna, meminimalkan risiko kegagalan proyek, mengelola komunikasi dan kolaborasi antar tim, menjaga kualitas perangkat lunak, dan memberikan dokumentasi yang lengkap dan jelas. Terus kita masuk ke ruang lingkup proyek manajemen perangkat lunak. Yang pertama ada produk yang akan dibuat, contohnya jenis aplikasi misalkan web, mobile, desktop, sistem embedded, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah aktivitas proyek. Ini seperti studi kelayakan, analisis kebutuhan, desain sistem dan arsitektur, pengkodean atau coding, pengujian atau testing, implementasi dan deployment, dan pemeliharaan maintenance. Terus yang ketiga ada batasan proyek. Ini mencakup waktu atau timeline, anggaran, sumber daya, dan lain-lain. Yang keempat ada deliverables. Ini mencakup dokumen kebutuhan, desain sistem, source code, manual penggunaan, laporan proyek akhir. Terus identifikasi kebutuhan proyek ini adalah tahap awal yang bertujuan untuk memahami mengapa proyek dilakukan dan apa yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Terus perencanaan ruang lingkup proyek atau scope planning adalah setelah kebutuhan teridentifikasi. Tahap selanjutnya adalah merencanakan ruang lingkup yang akan menjadi batasan dari pekerjaan proyek. Contoh proyeknya misalkan pengembangan aplikasi pemesanan makanan online. Itu identifikasi kebutuhannya. Yang pertama, pengguna ingin memesan makanan dengan mudah dari HP. Yang kedua, mitra restoran ingin sistem pemesanan yang real time. Yang ketiga, perusahaan ingin sistem pembayaran digital terintegrasi. Terus di sini perencanaan ruang lingkupnya. Yang pertama termasuk aplikasi mobile untuk pengguna dan dashboard web untuk restoran. Tidak termasuk fitur royalty points atau ditunda ke fase 2. Kalau deliverablesnya UX atau UI atau UX design aplikasi Android dan iOS sistem based dokumentasi AV. Untuk teknik estimasi waktu proyeknya, estimasi waktu digunakan untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas proyek. Di sini ada 5 dalam estimasi waktunya. Yang pertama ada analogous estimating atau estimasi analogi. Yang kedua ada parametric estimating atau estimasi parametrik. Yang ketiga ada three-point estimating. Yang keempat ada bottom of estimating. Yang kelima ada expert judgment. Terus di sini ada teknik penjadwalan proyek. Setelah durasi aktivitas diketahui, langkah berikutnya adalah menyusun jadwal proyek atau project schedule. Yang termasuk dalam proyek schedule ini, yang pertama ada critical path method atau CVM. Yang kedua ada program evaluation and review technique atau PERT. Yang ketiga ada Gantt chart. Yang keempat ada precedence diagramming method atau VDM. Yang kelima ada resource leveling dan resource smoothing. Untuk estimasi biaya, kita masuk ke estimasi biaya atau cost estimation.
Untuk jenis-jenis biayanya, yang pertama ada biaya langsung atau direct cost, yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost, yang ketiga ada biaya cadangan atau contingency. Terus kita masuk ke metode estimasi biaya. Contohnya di sini metodenya expert judgment. Jadi penjelasannya berdasarkan pengalaman proyek serupa sebelumnya. Kedua ada analogous estimating. Ini membandingkan dengan proyek lain yang mirip. Yang ketiga ada parametric estimating. Ini menggunakan rumus, contohnya biaya per jam kali jumlah jam kerja. Yang keempat ada bottom of estimating. Ini mengestimasi biaya setiap tugas kecil lalu dijumlahkan. Yang kelima ada Kokomo model. Ini model khusus software berdasarkan jumlah baris kode atau clock. Pengendalian anggaran, cost control. Ini langkah-langkah pengendalian biaya ada 5. Yang pertama monitoring pengeluaran secara rutin. Yang kedua membandingkan antara biaya aktual dengan biaya rencana. Yang ketiga menggunakan indikator kinerja proyek. Yang keempat tindakan korektif jika terjadi deviasi. Yang kelima ada tools yang digunakan. Contoh sederhananya, misalkan kita membuat aplikasi mobil. Contoh estimasi waktunya 3 bulan dengan tim 3 orang developer, gaji 10 juta per bulan per developer. Maka total estimasi gaji sama dengan 3 orang kali 3 bulan kali 10 juta sama dengan 90 juta. Terus lisensi software dan toolsnya misalkan 5 juta, biaya tidak langsung misalkan 10 juta, cadangan risiko misalkan 5 juta. Maka total estimasi biaya proyek 110 juta. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.